warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F dengan anggota saya Subahimi dengan NIM 210291186. Saya Rini Samarela dengan NIM 2102910. Saya Dita Sitiaviva dengan NIM 2102978. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai translasi atau geseran. Baiklah, saya akan menjelaskan teorema 10.5 di mana teoremanya berbunyi jika GAB sebuah geseran sedangkan titik C dan titik D adalah dua titik sehingga ruas garis berarah AB sama dengan 2 dikali ruas garis berarah CD, maka GAB sama dengan SD SJ. Dapat kita buktikan dengan andaikan garis G sama dengan garis yang membuat titik C dan titik D. Garis K tegak lurus garis G di titik C, garis M tegak lurus dengan garis G di titik D. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat ruas garis berarah AB dan garis K tegak lurus dengan garis G di titik C dan garis M tegak lurus dengan garis G di titik D. Maka ruas garis CD berarah dari garis K ke garis M. Karena ruas garis berarah AB sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD, maka didapatkan GAB sama dengan MMMK sesuai dengan teorema 10.3 yang telah kita buktikan sebelumnya. Sedangkan SD sama dengan MMMG ini didapatkan pada sesuai dengan teorema 7.1 pada materi setengah putaran, di mana andaikan D sebuah titik dan garis M tegak lurus dengan garis G pada titik D, sehingga SD sama dengan MMMG dan SJ sama dengan MGMK juga didapatkan pada teorema 7.1, di mana andaikan C sebuah titik dan garis G tegak lurus pada dengan garis K di titik C, sehingga didapatkan SJ sama dengan MG MK. Jadi diperoleh SD SJ sama dengan kita masukkan nilai SD-nya yaitu nilai SD MMMG dikali nilai SJ yaitu MGMK. Dapat kita uraikan menjadi MM dikali kita MG dikali MG dikali MK, di mana MG dikali MG yaitu identitas transformasi, sehingga apapun yang dikalikan dengan identitas transformasi maka menghasilkan refleksi itu sendiri, sehingga MM dikali identitas transformasi dikali MK sama dengan MMMK. Dari GAB sama dengan MMMK dan SDSC sama dengan MMK, maka didapatkanlah GAB sama dengan SDSC. Jadi terbukti bahwa GAB sama dengan SDSC. Baiklah, contoh dari teorema 10.5 yaitu jika titik A sama dengan 3,-1 dan titik B sama dengan 1,7 dan titik C sama dengan 4,2 adalah titik-titik yang diketahui. Tentukan sebuah titik D sehingga GAB sama dengan SCSD. Jawab, dapat kita gambarkan titik A, titik B, dan titik D-nya. Di mana titik A yaitu 3,-1 terdapat di sini, dan titik D yaitu 1,7 terdapat di sini titik B, dan titik C yaitu 4,2 yaitu titik C terdapat di sini. Selanjutnya, pilih E sebuah titik sehingga ruas garis berarah CE sama dengan ruas garis berarah AB. Maka E sama dengan nilai X
titik C yaitu 4 ditambah nilai X titik B yaitu 1 dikurang nilai X titik A yaitu 3, koma nilai Y titik C yaitu 2 ditambah nilai Y titik B 7 dikurang nilai Y titik A yaitu negatif 1. Maka didapatkan titik E yaitu 2,10. Dapat kita gambarkan. Selanjutnya, apabila D titik tengah ruas garis CE, maka D didapatkan 3,6, di mana 3,6 ini didapatkan dari 4 yaitu nilai X titik C yaitu 4 ditambah nilai X titik E yaitu 2, 4 tambah 2 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan koma nilai Y titik C yaitu 2 ditambah nilai Y titik E 10 sama dengan 12 dibagi 2 didapatkan 6, sehingga ruas garis berarah CE sama dengan 2 ruas garis berarah CD. Dapat kita gambarkan titik D-nya yaitu 3,6. Dan dapat kita buat garis CE yaitu jadi ruas garis berarah AB sama dengan 2 dikali ruas garis berarah CD, di mana ruas garis AB yaitu dapat kita lihat ruas garis berarah AB sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD. Menurut teorema 10.5 diperoleh GAB sama dengan SCSD. Jadi titik D yang dicari adalah 3,6. Baiklah, saya akan menjelaskan teorema 10.6. Yang mana teorema itu berbunyi komposit suatu geseran dan suatu setengah putaran adalah suatu setengah putaran. Jadi, andaikan geseran AB suatu geseran,
Ambil titik C sembarang dan misal ada titik E yang tunggal sehingga ruas garis berarah CE sama dengan ruas garis berarah AB. Ambil titik D sehingga D titik tengah dari ruas garis CE. Berarti ruas garis berarah CE sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD. Menurut teorema 10.5 telah dijelaskan bahwa suatu geseran yang sesuai dengan ruas garis AB sama dengan hasil kali 2 setengah putaran di titik D dan setengah putaran di titik C. Di sini kita kalikan kedua ruas ini dengan setengah putaran di titik C. Setengah putaran di titik C dikali dengan setengah putaran di titik C itu sama dengan identitas. Geseran yang sesuai dengan ruas garis AB dikali dengan setengah putaran di titik C sama dengan setengah putaran di titik D dikali identitas. Setengah putaran di titik D dikali identitas adalah setengah putaran di titik D itu sendiri. Maka terbukti komposit suatu geseran dan suatu setengah putaran adalah suatu setengah putaran. Akibat, andaikan SA, SB, dan SC masing-masing setengah putaran di titik A, B, dan C, maka hasil kali setengah putaran di titik C dikali setengah putaran di titik B dikali setengah putaran di titik A sama dengan setengah putaran di titik D dengan D sebuah titik sehingga ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah BC. Bukti diperoleh berturut-turut. Setengah putaran di titik C dikali setengah putaran di titik D sama dengan geseran yang sesuai dengan ruas garis BC. Sehingga jika kita kalikan dengan setengah putaran di titik A akan menjadi seperti ini. Ambil titik X sembarang, misal geseran yang sesuai dengan arah ruas garis BC dikali dengan setengah putaran di A sama dengan setengah putaran di titik X. Sehingga diperoleh 2 kali ruas garis berarah BC sama dengan 2 kali ruas garis berarah AX atau ruas garis berarah BC sama dengan ruas garis berarah AX. Karena titik X sembarang, jadi bisa diubah menjadi sembarang titik. Kita misalkan titik D, maka diperoleh geseran sesuai dengan ruas garis BC dikali dengan setengah putaran di titik A sama dengan setengah putaran di titik X. Kita ganti, kita misalkan X ini dengan titik D. Jadi dapatkan hasil kali setengah putaran di titik C dikali setengah putaran di titik D dikali setengah putaran di titik A sama dengan setengah putaran di titik D dengan AD sama dengan BC. Jadi jika SA, SB, dan SC masing-masing setengah putaran, maka hasil kali dari setengah putaran di titik C, B, dan A sama dengan setengah putaran di titik D dengan D sebuah titik sehingga ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah BC. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan teorema 10.7 yang berbunyi hasil kali 2 translasi adalah sebuah translasi. Buktinya, andaikan 2 buah geseran, yaitu geseran yang sesuai dengan ruas garis AB dan geseran yang sesuai dengan ruas garis BC. Diperoleh geseran yang sesuai dengan ruas garis AB dari titik A sama dengan B dan geseran yang sesuai dengan ruas garis BC dari B sama dengan C. Jika geseran yang sesuai dengan ruas garis BC ini dikomposisikan dengan geseran yang sesuai dengan ruas garis AB melalui A, maka didapatkan GBC dikali GAB A sama dengan GBC dalam kurung GAB A, di mana geseran yang sesuai dengan ruas garis AB dari titik A adalah B. Lalu geseran yang sesuai dengan ruas garis BC dari B yaitu C. Andaikan titik E sembarang, diperoleh geseran yang sesuai dengan ruas garis AB oleh titik E sama dengan E aksen.
Berarti luas garis berarah E aksen ini sama dengan luas garis berarah luas garis berarah AB. Geseran yang sesuai dengan luas garis BC dari titik E aksen sama dengan E double aksen. Berarti luas garis berarah E aksen E double aksen sama dengan luas garis berarah BC. Jika GBC dikomposisikan dengan GAB melalui titik E, maka diperoleh GBC dikali GABE sama dengan GBC dalam kurung GABE, di mana geseran sesuai dengan luas garis AB, tapi dari titik E sama dengan E aksen. Lalu kita geserkan lagi geseran BC mulai dari titik E aksen sama dengan E double aksen. Berarti luas garis berarah E double aksen sama dengan luas garis berarah AC, sehingga diperoleh geseran E double aksen dari titik E sama dengan E double aksen sama dengan geseran yang sesuai dengan luas garis AC. Jadi geseran yang sesuai dengan luas garis BC dan dikali dengan geseran yang sesuai dengan luas garis AB sama dengan geseran yang sesuai dengan luas garis AC. Maka di sini terbukti hasil kali dua translasi adalah sebuah translasi. Atau kita dapat juga membuktikannya menggunakan teorema 10.5, yaitu ambil titik P dan titik I sembarang sehingga 2 kali luas garis berarah PQ sama dengan luas garis berarah AB, dan titik R sehingga 2 kali luas garis berarah QR sama dengan luas garis berarah BC. Diperoleh geseran yang sesuai dengan luas garis AB sama dengan SQ/SP, yaitu perkalian setengah putaran di titik I dengan setengah putaran di titik P, dan GBC sama dengan SR/SQ. Jika GBC dikomposisikan dengan GAB, maka diperoleh geseran yang sesuai dengan luas garis BC dikali dengan geseran yang sesuai dengan luas garis AB sama dengan SR/SQ di dalam kurung dikali dengan SQ/SP. Lalu kita kelompokkan SQ dengan SQ, maka akan didapat sebuah identitas, yaitu setengah putaran di titik R dikali dengan identitas dikali dengan setengah putaran di titik P sama dengan setengah putaran di titik R dikali dengan setengah putaran di titik P. Itu merupakan identitas transformasi. Karena 2 kali luas garis berarah PR sama dengan luas garis berarah AC, maka diperoleh SR/SP sama dengan GAC. Jadi geseran yang sesuai dengan luas garis berarah BC dan geseran sesuai dengan luas garis berarah AB sama dengan geseran sesuai dengan luas garis AC. Jadi terbukti hasil kali dua translasi adalah sebuah translasi. Baiklah, di sini saya akan membuktikan hasil kali translasi pada teorema 10.8, yang mana bunyinya jika GOA sebuah translasi yang ditentukan oleh titik-titik O yaitu 0,0 dan titik A, B, dan T, transformasi yang didefinisikan untuk semua titik P dengan titik X, Y sebagai TP sama dengan X tambah A, Y tambah B, maka T sama dengan GOA. Baiklah, di sini kita akan membuktikan T sama dengan GOA. Nah, di sini kita ambil titik P-nya itu X, Y, yang mana dengan TP sama dengan X tambah A, Y tambah B. Nah, kita misalkan GOA itu P aksen, maka luas garis P aksen sama dengan luas garis OA. Nah, karena itu P aksen sama dengan X tambah A kurang 0, Y tambah B kurang 0. Sini dapat kita peroleh
X tambah A, Y tambah G. Jadi, TP sama dengan P aksen sama dengan G, O, A. Untuk setiap titik P elemen F. Sehingga T sama dengan G, O, A ini terbukti. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai translasi atau geseran. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.